Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Audio Jungle. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Manhwa Storyline TV. Kembali Mimin isi channel ini dengan cerita baru. Kebetulan cerita ini baru ada 3 chapter sambil nunggu Mimin mentokin cerita dari Rise of the Beast God. Adapun judul dari cerita ini adalah Necromancer from Skeleton Avatar to Godhood. Untuk sinopsis cerita bisa kalian baca di deskripsi video. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Puluhan tahun yang lalu, dunia mendadak mengalami perubahan. Faravin menginvasi dunia. Umat manusia memasuki era mitologi. Manusia kini mulai mengawakkan kelas dan menguasai skill dari kelas yang dibangkitkan. Tingkatkan level dan meningkatkan kekuatan. Para Awakaner bertarung melawan Finn dan monster dari Blue Star demi menciptakan ruang untuk bertahan hidup bagi umat manusia. Tidak diragukan lagi, era mitologi merupakan era bagi para Awakaner. Kemudian saat ini di Blue Star Federasi Longxia SMA Haicheng, kepala sekolah pun mengatakan bahwa hari ini upacara awakening dimulai. Hari ini adalah hari di mana semua orang akan menjadi kelas holder. Dan diketahui bahwa yang berbicara saat ini adalah Luhu, seorang instruktur combat. Luhu mengatakan bahwa ini berkaitan langsung dengan takdir mereka di masa depan. Dirinya harap semua bisa mendapatkan kelas impian mereka saat awakening nanti. Lalu kini kita diperkenalkan dengan seorang siswa baru tahun pertama yang bernama Fang Zhou yang merupakan karakter utama dalam cerita ini. Dalam pikiran Fang Zhou, setelah sekian lama di dunia ini, akhirnya tiba juga hari untuk awakening kelas. Dan kini Luhu meminta Fang Zhou untuk segera maju. Di saat Fang Zhou maju, para wanita pun kini bertanya kira-kira kelas apa yang akan didapatkan Fang Zhou saat awakening nanti. Jika dilihat dari auranya, mereka rasa dia akan mendapatkan kelas fresh. Fang Zhou sangat tampan, sayang sekali kalau tidak jadi fresh. Salah seorang pria bertanya mengapa kalau Fang Zhou tampan. Pada akhirnya seseorang awakener tetap dinilai berdasarkan kelas miliknya. Temannya pun membenarkan hal itu. Mendengar hal ini, salah seorang wanita menanggapinya serta mengatakan bahwa mereka itu cuma iri karena Fang Zhou ganteng. Di samping itu, Luhu menilai bahwa Fang Zhou adalah anak yatim piatu dari pahlawan yang gugur. Punya fisik yang unggul dan nilai akademiknya juga bagus. Pantas saja dia bisa menarik perhatian banyak orang. Lalu kini Fang Zhou berjalan menuju sebuah altar dan memulai upacaranya. Di saat itu tiba-tiba sebuah energi yang sangat besar datang dari lingkaran sihir. Orang-orang yang melihat ini nampak kaget, reaksi ini sangatlah kuat. Tidak mungkin Fang Zhou punya kelas awakening yang overpower seperti ini. Tidak salah lagi, Fang Zhou memang cowok idolanya. Hingga kini sebuah energi awalnya terang kini berubah menjadi sangat gelap dan menakutkan. Luhu yang melihat ini tidak menyangka Fang Zhou bahkan sampai memicu fenomena alam yang luar biasa. Luhu bertanya-tanya sebenarnya sekuat apa kelas yang Fang Zhou dapat. Lalu kini sebuah visualisasi menampilkan sebuah pasukan skeleton yang berbaris di belakang Fang Zhou. Hingga kini upacara awakening untuk Fang Zhou telah selesai dan notifikasi kini menampilkan bahwa Fang Zhou berhasil awakening menjadi kelas Necromancer. Fang Zhou pun nampak tidak percaya dan bertanya-tanya apakah ini kelas yang dirinya dapatkan. Lalu kini beberapa siswa yang melihat kelas dari Fang Zhou mulai menertawakannya. Bikin heboh, nyatanya cuma dapat kelas Necromancer. Walaupun termasuk kelas langka, tapi ini kasta terendah di antara semua kelas combat.
Ternyata tingkat kekuatan kelas memang tidak ada hubungannya dengan nilai akademik. Lalu Fang Zhao sendiri menilai bahwa apa yang dikatakan mereka memang benar. Necromancer kelihatannya kuat tapi sebenarnya punya satu kelemahan yang sangat fatal. Penggunanya harus membangun ikatan yang cukup kuat dengan dunia undead. Pada dasarnya kehidupan dan kematian itu saling bertolak belakang. Bagaimana caranya manusia yang hidup bisa memahami dunia undead? Namun dirinya berbeda di saat Fang Zhao melihat jendela statusnya. Nyatanya Fang Zhao mendapatkan notifikasi lainnya mengucapkan selamat kepada Fang Zhao yang berhasil mengaktifkan Undead Realm Experience System. Dalam pikiran Fang Zhao ini adalah chat yang sudah dirinya tunggu selama 18 tahun. Akhirnya sistem ini datang juga. Lalu notifikasi menunjukkan bahwa sistem telah berhasil diaktifkan. Koneksi ke dunia undead telah terhubung secara otomatis. Avatar di dunia undead telah berhasil dibuat. Flyer dapat menjelajahi dunia undead dengan avatar skeleton, melahap makhluk undead lain dan jadi lebih kuat. Avatar skeleton juga bisa dipanggil ke dunia nyata. Namun proses ini memiliki resiko yang tidak dapat diketahui. Harap pengguna tetap waspada. Dalam pikiran Fang Zhao merasakan langsung dunia undead memang luar biasa. Sistem ini memang dirancang khusus untuk seorang necromancer. Fang Zhao yang penasaran pun kini mensummon avatarnya. Hingga Fang Zhao mengetahui avatarnya yang berada di dunia undead. Kembali notifikasi mengatakan bahwa sebelum memanggil avatar ini, Fang Zhao bisa memasukinya sebentar untuk menjelajahi dunia undead. Skeleton avatar bisa memangsa makhluk undead lain untuk meningkatkan atribut miliknya. Serta undead yang berhasil dibunuh dapat disummon oleh pengguna untuk bertarung di dunia nyata. Melihat notifikasi ini, Fang Zhao akhirnya mengetahui kalau membunuh banyak undead di sini, itu artinya dirinya akan punya summon yang tidak terbatas. Dunia undead ini akan jadi tempat dirinya berburu. Tapi untuk menjelajahi dunia undead, dirinya akan melakukannya lain kali saja. Fang Zhao pun kini meminta sistem untuk mensummon avatarnya ke dunia nyata. Sistem pun menanggapi ini dan akan mensummon avatarnya ke dunia nyata. Hingga kini avatar segera disummon. Fang Zhao yang melihat ini menilai bahwa ini adalah summon terkuatnya, yaitu skeleton avatarnya sendiri. Lu Hu yang memperhatikan Fang Zhao merasa kecewa dan bertanya-tanya dalam pikirannya. Bibit sebagus ini, mengapa malah awakening kelas seperti itu? Lu Hu pun kini memanggil siswa yang bernama Bai Xiaochan untuk melakukan upacara awakening selanjutnya. Lalu saat Fang Zhao kembali, para wanita meminta Fang Zhao untuk tidak berkecil hati. Meskipun mendapat kelas Necromancer, mereka yakin Fang Zhao bisa mencapai puncak kejayaan. Selain itu, skeleton yang Fang Zhao summon sangatlah keren. Lalu para pria yang melihat ini pun nampak sangat kesal, padahal Fang Zhao awakening kelas sampah. Tapi mengapa para cewek itu masih mendekati Fang Zhao? Pria lain pun bertanya apakah karena Fang Zhao ganteng. Jadi Fang Zhao bisa semuanya. Pria ini pun mengatakan cuma bisa summon skeleton doang, mana bisa menandingi kelas assassin seperti dirinya. Dalam pikiran pria ini katanya necromancer pemula hanya bisa summon beberapa skeleton per tahun. Kalau dirinya hancurkan skeleton ini, kecepatan leveling Fang Zhao akan melambat. Pria ini pun segera mengaktifkan skill Silent Sleep Dart dan melemparkan ke arah skeleton Fang Zhao. Dengan ini Fang Zhao akan mampus, namun nyatanya skeleton Fang Zhao seketika menghilang. Pria ini pun sangat kaget dibuatnya dan tanpa pria ini sadari, skeleton Fang Zhao muncul di belakangnya dan memukul pria ini dengan sangat keras. Pria ini pun menyebut itu tidak mungkin. Pria ini mencoba bangun dengan tubuh gemetar serta bertanya apa yang Fang Zhao lakukan. Pria ini pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa skeleton Fang Zhao sangat kuat. Bahkan serangan diam-diam dari titik buta juga bisa skeleton itu sadari. Namun Fang Zhao hanya seorang necromancer. Walau semuanya sangat kuat, tubuh aslinya pasti sangat lemah. Hingga pria ini kembali maju melepaskan serangan langsung ke arah Fang Zhao dengan niat membunuh. Namun Fang Zhao nyatanya dengan santai menangkap tangan pria ini hingga menariknya serta bersiap mengayunkan tinjunya. Fang Zhao pun menyebut pria ini tidak tahu diri hingga pukulan yang sangat kuat dilepaskan dan membuat pria ini terbang.
Orang-orang yang melihat ini pun nampak kaget, sedangkan pria ini nampak tidak sadarkan diri lagi. Fang Zhou menyebut ini sangat membosankan dan mengatakan bahwa dirinya akan pergi. Kemudian kini Lu Hu datang dan bertanya mengapa berisik sekali di sini. Salah seorang wanita mengatakan bahwa Lu Renzia menyerang Fang Zhou secara diam-diam, tapi malah Lu Renzia yang dihajar sampai babak belur. Wanita lain mengatakan Lu Renzia mengalami kekalahan hanya dengan satu pukulan. Siswa lain mengatakan katanya pemilik kelas Necromancer itu lemah, tapi mengapa Lu Renzia kalah lawan Fang Zhou. Lalu Lu Renzia yang bangun dibantu teman-temannya pun meminta Fang Zhou untuk menunggu pembalasan dari dirinya. Kemudian kini berpindah di salah satu koridor di SMA Haicheng. Dalam pikiran Fang Zhou seharusnya tidak ada orang yang akan mengganggunya di sini. Fang Zhou kini meminta sistemnya untuk keluar. Sekarang waktunya menjelajahi dunia undead. Undead Realm Experience bisa membuat dirinya memahami dunia undead. Ini sangat penting bagi seorang necromancer. Kalau beruntung bahkan bisa melahap makhluk undead lain. Ini cara yang paling efektif untuk meningkatkan kekuatan necromancer. Tapi apakah akan semudah itu? Makhluk di dunia undead sangat berbahaya. Siapa yang melahap siapa masih belum pasti. Resiko dan keuntungan selalu berdampingan. Segera kini Fang Zhou meminta sistem mengaktifkan Undead Realm Experience. Sistem pun menanggapi perintah ini dan meminta Fang Zhou menunggu. Fang Zhou mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu sistem ini selama 18 tahun. Mana mungkin dirinya menyia-nyiakan kesempatan untuk jadi lebih kuat. Lalu kini sistem meminta konfirmasi dari Fang Zhou. Undead Realm Experience memiliki resiko yang tidak diketahui. Dengan ini apakah Fang Zhou ingin melanjutkannya? Tanpa pikir panjang, Fang Zhou segera mengkonfirmasinya hingga sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kaki Fang Zhou. Hingga kini Fang Zhou dipindahkan ke dunia undead dengan menggunakan tubuh avatarnya. Fang Zhou yang melihat tubuhnya menilai bahwa ini sama persis dengan skeleton yang sebelumnya dirinya summon. Jadi inikah Undead Realm Experience? Lalu saat Fang Zhou melihat jendela statusnya, Fang Zhou melihat bahwa dirinya punya skill dengan nama Bone Armament dengan kategori Apprentice Level Instinct. Dapat menggunakan tulang untuk memperkuat diri dan membuat equipment. Fang Zhou pun yakin bahwa ini pasti skill yang dipakai avatarnya tadi. Dengan ini dirinya akan membuat senjata lebih dulu sebelum bertemu musuh biar aman. Dan di saat yang sama kini monster serigala muncul dan menargetkan Fang Zhou hingga serigala ini menyerang secara tiba-tiba. Namun beruntung Fang Zhou menyadari ini dan berhasil menghindari sergapan ini. Fang Zhou pun tidak menyangka baru sampai sudah diserang. Dunia undead memang penuh bahaya. Namun di saat Fang Zhou hendak bergerak, Fang Zhou seketika kaget tiba-tiba ada tangan dari bawah tanah yang mencengkram kakinya. Dan di saat yang sama serigala juga datang menyerang. Melihat situasinya Fang Zhou dengan cepat mengangkat kakinya hingga permukaan tanah di bawah kaki Fang Zhou hancur. Dan skeleton yang memegang kaki Fang Zhou terangkat. Fang Zhou menyebut ini seperti beli satu gratis satu hingga Fang Zhou mengayunkan kakinya untuk menendang serigala serta menghancurkan skeleton yang berada di kakinya. Namun Fang Zhou yang melihat ini merasa bahwa tendangan ini sama sekali tidak mempan. Selain itu tubuh skeleton jauh lebih susah dikontrol dari yang dirinya kira. Kalau terus begini bisa bahaya. Namun di saat itu Fang Zhou melihat tumpukan tulang. Melihat kesempatan ini, segera Fang Zhou menunggu momen serigala mendekat. Dan saat waktunya tiba, kembali Fang Zhou menggunakan skill Bone Armament dengan membentuk tumpukan tulang menjadi sebuah senjata Skyte dan mengayunkannya. Hingga berhasil membunuh satu kepala serigala. Namun kepala serigala satunya nyatanya berhasil mendaratkan serangan gigitannya di lengan Fang Zhou. Dalam pikiran Fang Zhou, luka dari dunia undead juga akan berdampak ke dunia nyata. Sistem ini jauh lebih berbahaya dari yang dirinya kira. Namun Fang Zhou tidak ingin terlalu memikirkan hal ini. Kepala serigala yang satunya sudah mati jadi dirinya akan memanfaatkannya. Dengan ini akan dirinya buat kematian ini tunduk pada dirinya. Dan segera Fang Zhou menggunakan skill Bone Armament kepada kepala serigala dan menarik keluar tulangnya serta membuatnya layaknya cambuk untuk membunuh kepala serigala yang satunya.
Setelahnya, menurut Fang Zhao, bon armamen ternyata jauh lebih berguna dari yang dirinya bayangkan. Skill bawaan sistem memang mantap. Lalu kini dari mayat serigala tiba-tiba muncul sebuah energi jiwa. Fang Zhao pun nampak penasaran dan bertanya apakah itu. Dan bersamaan dengan hal ini, Fang Zhao tiba-tiba merasakan sebuah lapar yang luar biasa. Fang Zhao pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Hingga kini sebuah suara meminta Fang Zhao untuk makan energi itu telan jadi lebih kuat dan berevolusi. Hingga Fang Zhao tanpa ragu mengambil energi itu dan memakannya. Bersamaan dengan hal tersebut, notifikasi sistem muncul dan mengatakan bahwa atribut meningkat. Dan jendela status menunjukkan peningkatan ini. Fang Zhao yang melihat ini mengatakan bahwa atribut strength-nya bertambah 0,1. Dan ini pasti efek dari bon armamen. Lalu kembali notifikasi muncul dengan mengatakan bahwa soul power bertambah 0,1. Fang Zhao pun kini bertanya apa fungsi dari soul power ini. Sistem pun merespon hal ini dan mengatakan bahwa soul power berasal dari konversi soul energy. Memiliki kemampuan analisis dan simulasi, deduksi, dan dapat meningkatkan potensi memperkuat equipment serta berbagai kegunaan lainnya. Mengetahui hal ini, Fang Zhao mengerti ini berarti eksplorasi, membantai, melahap evolusi. Dirinya hanya perlu terus memburu dan membantai. Dengan begitu, dirinya bisa jadi lebih kuat tanpa batas. Lalu kini tiba-tiba skeleton lain datang mendekat dan sistem mengatakan bahwa summon paling lemah milik Necromancer, Undead Level Apprentice. Tubuhnya lemah, tidak memiliki kecerdasan. Kelemahannya ada pada Soul Flame. Segera kini Fang Zhao menggunakan skill Bone Armament untuk membuat sebuah senjata Bone Spear. Dan dengan cepat membunuh skeleton ini serta melahap jiwanya. Notifikasi pun kini menampilkan peningkatan atribut yang terjadi. Hingga kini Fang Zhao terus maju dan berburu skeleton. Dan dari hasil perburuan ini, Fang Zhao kini telah membuat beberapa equipment dari skill Bone Armament. Fang Zhao yang melihat statusnya saat ini merasa ini masih belum cukup. Dirinya masih bisa jadi lebih kuat. Kemudian saat ini di SMA Haicheng, Fang Zhao yang tenggelam di dunia undead kini berada di lorong sekolah dan terus mengucapkan kata dirinya masih bisa jadi lebih kuat lagi, dan seorang wanita kini terus mencoba memanggil Fang Zhao hingga Fang Zhao kini tersadar. Fang Zhao pun memanggil wanita ini dengan nama Bai Xiaochan dan bertanya mengapa Bai Xiaochan ada di sini. Bai Xiaochan yang memperhatikan Fang Zhao mengatakan biarpun kelas hasil awakening Fang Zhao tidak sesuai harapan, Fang Zhao tidak boleh melukai dirinya sendiri sebagai pelampiasan. Fang Zhao pun nampak kaget dengan hal ini. Dalam pikiran Fang Zhao, Bai Xiaochan ini sudah salah paham. Lain kali saat masuk dunia undead dirinya harus pilih tempat yang lebih sepi. Fang Zhao pun kini menanggapi Bai Xiaochan dan mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa, cuma tidak sengaja tergores. Bai Xiaochan pun bertanya apakah itu serius. Lalu Fang Zhao mengatakan bahwa kelas meditasi akan segera dimulai dan mengajak Bai Xiaochan untuk kembali ke kelas. Bai Xiaochan pun mengerti, namun di saat itu tiba-tiba Fang Zhao menerima sebuah luka. Bai Xiaochan yang melihat ini bertanya apakah Fang Zhao masih bilang itu tidak apa-apa. Lebih baik dirinya antar Fang Zhao ke ruang kesehatan. Kembali Fang Zhao menyebut bahwa dirinya tidak apa-apa. Dalam pikiran Fang Zhao, sepertinya masuk ke dunia undead juga memberi beban pada tubuhnya. Dan notifikasi sistem mengatakan bahwa waktu berada di dunia undead hari ini sudah melewati batas. Harap Fang Zhao menjaga kesehatan tubuhnya. Di saat yang sama Fang Zhao nampak kaget saat melihat jendela statusnya, di mana atributnya juga meningkat. Selain itu ada juga skill deductible. Melihat hal ini, Fang Zhao bertanya-tanya dalam pikirannya apakah dirinya juga bisa menciptakan skillnya sendiri seperti para awakener tingkat tinggi itu. Dan chapter berakhir.